Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agnes Ayu Maharandia Gayatri, NIM 288. Saya akan menjelaskan kenapa saya tertarik dalam bidang teknologi informasi. Yaitu ada dua faktor yang membuat saya tertarik. Yang pertama itu jaringan komputer, yang kedua itu adalah big data. Saya akan menjelaskan tentang jaringan komputer terlebih dahulu. Pengertian dari jaringan komputer itu adalah dua atau lebih komputer yang saling berkomunikasi. Kemudian secara penjabarannya, jaringan komputer itu adalah suatu sistem yang menghubungkan dua atau lebih komputer dengan sebuah media transmisi, yaitu kabel atau nirkabel, yang bertujuan untuk bisa berbagi sumber daya menggunakan printer atau scanner, kemudian berkomunikasi antar komputer menggunakan internet atau sharing dokumen, dan juga mengakses informasi menggunakan web atau email atau lainnya. Kemudian komponen jaringan komputer itu mempunyai 3 komponen. Yang pertama itu end device. End device itu biasanya itu dikenal sebagai host, di mana itu tempat awal dan tujuan data. Kemudian contohnya adalah komputer, printer wifi, kemudian kamera pengawas. Yang kedua itu adalah intermediary device atau perangkat perantara. Nah, intermediary device ini adalah perangkat yang menghubungkan antara dua host. Contoh dari bentuk pengelolaannya yaitu regenerasi dan kirim sinyal data, kemudian menyimpan informasi tentang jalur apa yang ada di jaringan, kemudian memberitahu perangkat lain tentang kesalahan atau kegagalan dalam komunikasi. Kemudian itu ada network media atau media jaringan. Media jaringan ini adalah jalur lintasan yang dilalui untuk berkomunikasi antar host. Media jaringan ini menggunakan jenis kabel. Nah, jenis kabel ini contohnya itu adalah unsealed twisted pair kabel, kemudian sealed twisted pair kabel, kemudian koaksial kabel, dan Cooper media safety. Sedangkan untuk media wireless dapat menggunakan Wi-Fi, Bluetooth, WiMAX atau media lainnya. Kemudian itu jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan ukurannya. Ada small home, kemudian SOHO, small home, or office, small office, kemudian medium large, dan worldwide. Saya akan menjelaskan mengenai small home dulu. Small home adalah jaringan rumahan. Artinya itu jaringan ini menghubungkan antar perangkat yang sangat kecil. Kemudian SOHO atau small home or small office itu lumayan besar dibandingkan dengan small home, yaitu menghubungkan antara perangkat komputer suatu perusahaan dengan perangkat komputer di suatu pusat perusahaan. Kemudian itu ada medium large. Medium large itu bisa menghubungkan ratusan atau ribuan perangkat komputer. Kemudian ada jaringan worldwide. Jaringan worldwide ini adalah jaringan yang menghubungkan perangkat dengan skala yang sangat besar, skala dunia, bahkan bisa menghubungkan hingga ratusan juta komputer. Kemudian ada jenis jaringan komputer berdasarkan media jangkauannya. Yang pertama itu LAN atau Local Area Network. Local Area Network ini menghubungkan jaringan yang berada pada satu ruangan atau menghubungkan jaringan yang sangat kecil. Kemudian itu ada Wide Area Network. Wide Area Network ini sedikit lebih besar daripada LAN, yaitu menghubungkan jaringan antara ruangan satu ke ruangan 2, antar ruangan. Kemudian ada jaringan internet. Nah, jaringan internet itu jaringan yang sangat besar
dan dapat menghubungkan jaringan di seluruh dunia. Nah, kenapa saya tertarik dengan jaringan komputer? Jaringan komputer ini mempunyai manfaat yang sangat besar, karena dulu jaringan komputer itu hanya menghubungkan beberapa perangkat saja. Kemudian pada zaman sekarang jaringan komputer itu sudah berkembang sehingga dapat menghubungkan banyak perangkat komputer atau perangkat lainnya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang big data. Nah, big data itu apa sih? Big data adalah kumpulan data yang lebih besar dan kompleks. Kemudian salah satu penjelasan paling mudah dimengerti tentang big data adalah pengumpulan dan penggunaan informasi dari berbagai sumber untuk membuat keputusan yang lebih baik. Kemudian big data itu mempunyai hukum 3V, yaitu yang pertama volume. Volume itu berarti ukuran, dan ini sangat penting untuk sebuah big data karena big data itu menyimpan data yang sangat banyak. Kemudian itu yang kedua adalah velocity. Nah, velocity di sini adalah kecepatan yang sangat cepat, di mana big data itu langsung dibaca ke memori. Kemudian itu yang ketiga adalah variety. Nah, variety ini adalah berbagai jenis data yang tersedia. Nah, kemudian selain 3V itu, big data itu juga mempunyai value atau nilai dan veracity atau kejujuran. Nah, pada zaman sekarang perusahaan besar itu menggunakan big data. Contohnya itu saat mereka menawarkan produk mereka akan menganalisis big data konsumennya. Kemudian sejarah dan perkembangan big data. Big data itu sekitar tahun 2005. Nah, karena YouTube dan Facebook itu mempunyai data yang lebih besar, maka pengembang itu berpikir untuk menampung data-data itu. Kemudian terciptalah big data. Alasan untuk dikembangkannya big data tersebut agar data dapat tersimpan dengan efisien dan menghemat biaya. Kemudian data-data yang dimaksud dalam big data itu adalah yang pertama itu pengguna internet. Nah, pada pengguna internet, misalnya kita mencari sesuatu di Google, maka data kita yang kita search tadi itu tersimpan ke big data Google. Kemudian penggunaan smartphone. Secara tidak sadar kita itu memiliki data yang sangat besar di smartphone, seperti data telepon atau SMS kita, atau juga aplikasi yang kita install itu juga merekam data kita. Kemudian penggunaan sosial media seperti Instagram. Nah, saat kita mengupload foto itu akan tersimpan ke big data Instagram tersebut. Kemudian ada juga big data untuk bisnis. Salah satunya adalah Customer Relation Management atau CRM. CRM ini bertujuan untuk menjaga relasi antara konsumen dan produsen. Kemudian itu manfaatnya adalah membantu operasional bisnis Anda menjadi lebih efisien. Nah, di perusahaan itu mereka menganalisis dan meninjau beberapa sumber data secara langsung untuk menyarankan penawaran yang dapat diberikan kepada Anda. Kemudian yang kedua itu meningkatkan experience mobile pengguna. Nah, di sini itu tentunya pengguna smartphone itu menjadi lebih mudah karena Anda akan menerapkan proses bisnis baru yang akan mengubah cara bisnis Anda. Seperti contohnya itu saat Anda mempunyai sebuah toko. Anda itu bisa menjual produk Anda. Selain di toko Anda juga bisa menjual secara online melalui sebuah platform belanja online. Kemudian yang ketiga itu mendorong inovasi. Nah, big data itu membantu Anda berinovasi dengan mempelajari hubungan antara manusia dan proses. Kemudian menentukan cara baru untuk menggunakan pengetahuan baru tersebut. Alasan saya tertarik dengan big data adalah waktu itu saat saya searching di Shopee dan platform belanja jual beli online lainnya,
produk itu juga muncul di beberapa aplikasi yang saya punya, dan itu membuat saya ingin tahu gitu tentang big data, dan itu awal mula saya tertarik dengan big data ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.